Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak bisa kembali membuatkan resuman daripada materi kita di bab 1 dan bab 3, yang mana nanti materi ini bisa dijadikan bahan referensi untuk persiapan menghadapi ulangan tengah semester. Di bab yang pertama kemarin kita belajar tentang surah At-Tin. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama yang harus kalian kuasai ialah kalian bisa menghafal surah At-Tin, baik itu Arabnya, lebih-lebih lagi bisa menghafal arti daripada surah At-Tin tersebut. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, kalian memahami makna daripada surah At-Tin tersebut. Nah, jadi dibaca surahnya, kemudian dipahami, kemudian hafal. Nah, ini ada beberapa kategori yang harus dikuasai. Nah, kalian baca saja nanti dihafal, bagus-bagus kalau artinya juga bisa hafal. Kemudian di bab yang kedua, yaitu materi tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Sebenarnya di bab yang kedua ini, mengenal nama Allah itu adalah salah satu bagian daripada Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna. Di bab yang kedua ini ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari, yaitu yang pertama adalah Al-Mumit, yang mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Jadi ini iring-iringan gambar sebagai contoh bahwasanya Allah itu memiliki sifat al-mumit. Artinya Allah yang maha mematikan setiap makhluk yang bernyawa. Kemudian yang kedua al-hayyu, yang maha hidup. Ini mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup untuk makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, beberapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit, jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Nah, berdoalah kepada Allah, ya Allah, ya Hayyu, ya Tuhan yang Maha Hidup. Hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Kemudian yang ketiga, dari sifat Asmaul Husna yang kita pelajari ialah Al-Qayyum, yang artinya yang maha berdiri atau mandiri. Al-Qayyum ini mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya itu Asmaul Husna Al-Ahad, yang Maha Esa. Mengandung arti Allah itu Esa atau satu. Nah, ini terdapat dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai selesai. Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Kemudian Allah menyuruh kita itu beriman kepada kitab-kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Itu caranya yaitu dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril.
Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian bagaimana cara beriman kepada kitab terdahulu selain Al-Quran? Nah, seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Yaitu kita cukup dengan meyakininya saja, tidak perlu mengamalkannya. Karena mana kitab Al-Quran sudah menjadi penyempurna daripada kitab terdahulu. Nah, ini ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah dari kitab Taurat kepada Musa. Nah, ini pada abad ke-21 sebelum Masehi. Kemudian ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud 10 sebelum Masehi. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa sekitar 1 abad Masehi. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Kemudian di bab yang ketiga, yaitu mempelajari cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, di bab yang ketiga ini ada 3 sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, kita memiliki jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai contoh, ketika kita sholat, dimanapun kita berada, kita harus sholat. Kita harus sholat, karena bentuk sholat ini adalah berperilaku jujur kepada Allah. Jadi walaupun tidak ada yang melihat, kita tetap melaksanakan ibadah sholat. Seperti halnya puasa. Walaupun orang lain tidak mengetahui, tapi sebenarnya Allah Maha tahu. Kemudian yang kedua, yaitu jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri ini dapat contohkan, misalkan pada saat ulangan, ini tidak ada yang menyontek, tidak ada yang melihat jawaban kawan, atau tidak ada yang membuka buku catatan. Yang ketiga, yaitu jujur kepada orang lain. Ini contohnya kepada teman, kepada orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ini harus jujur. Tidak boleh kita berkata dusta. Lawan jujur adalah khianat atau dusta. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Nah, bagaimana hormat dan patuh? Yaitu apa yang disampaikan oleh guru, nah itu didengar. Hal-hal yang baik itu harus diperhatikan. Kemudian, apalagi contoh yang lain, yaitu selalu mengerjakan tugas yang diberikan serta mengumpulkannya tepat waktu. Ini juga salah satu contoh hormat kepada guru. Kemudian mendengarkan nasihatnya, berbicara kepada guru dengan perkataan yang sopan dan lemah lembut. Kemudian menyapa dengan memberi salam apabila bertemu dengan guru. Nah, ini beberapa contoh penguatan materi yang Bapak sampaikan. Nanti disimak, dipelajari sebagai bahan kita rujukan untuk ulangan tengah semester nantinya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.